Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Dalam video ini, kami akan sedikit memaparkan akad-akad yang telah dipelajari dalam mata kuliah Fiqh Muamalah yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Ridwan MESY. Oke, langsung saja kepada pembahasannya. Yang pertama ada akad yang ada dalam e-commerce. Dalam e-commerce, akad syariah yang sering dijumpai yaitu akad salam dan akad istisna. Kedua akad tersebut sama-sama merupakan model akad berupa pesanan. Namun, yang membedakan keduanya adalah sistem pembayarannya. Pada akad salam bisa dilakukan di awal ataupun di akhir pesanan, sedangkan pembayaran dari akad istisna dilakukan di akhir pembelian atau sering disebut dengan COD. Selanjutnya yaitu akad dalam investasi. Dalam akad investasi terdapat 4 akad. Yang pertama ada akad mudharabah. Akad mudharabah yakni investor memberikan modal kepada pengelola bisnis atau usaha dengan harapan mendapatkan keuntungan. Bagi pengelola bisnis, mereka bertanggung jawab atas manajemen dan operasional usaha, sedangkan bagi investor, mereka hanya berperan sebagai penyandang modal. Yang kedua ada akad musyarakah. Akad musyarakah yakni kedua belah pihak berperan aktif dalam mengelola bisnis atau usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan awal. Yang ketiga ada akad murabahah. Akad murabahah yakni merupakan bentuk jual beli dengan harga yang disepakati sebelumnya antara penjual dan pembeli. Biasanya digunakan dalam investasi properti atau barang. Yang terakhir ada akad ijaroh. Akad ijaroh yakni bentuk sewa menyewa aset atau barang untuk jangka waktu tertentu. Akad mudharabah dan masyarakah dalam lembaga keuangan. 1. Akad musyarakah yakni bahwa bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sesuatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan atau yang baru. Yang kedua, akad mudharabah yakni bentuk kerjasama sesuatu antara dua belah pihak di mana pihak pertama yaitu shahibal mal yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua madharib bertindak selaku pengolah keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Yang keempat, akad mudharabah dalam urbun uang muka atau DP. Akad mudharabah dalam uang muka atau DP telah ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI nomor 13 DSN MUI atau 2000. Hukum praktik mudharabah bil urbun atau dengan kata lain jual beli dengan sistem uang muka diperbolehkan secara adil secara dalil yakni Al-Quran. Dijelaskan bahwa secara rasional praktiknya dapat dilaksanakan dengan sama-sama rela antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Nur Asih. Akad dalam obligasi syariah. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah pada saat jatuh tempo. Akad yang biasanya digunakan adalah akad mudharabah qirad, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, dan juga salam. Akad qard dalam dana pensiun. Dalam pengelolaan dana pensiun, dana yang disetorkan otomatis keluar dari kepemilikan penyetor. Ia tidak dapat diminta kembali ataupun dicairkan kecuali setelah yang bersangkutan atau penyetor dianggap pensiun dengan syarat-syarat tertentu yang berlaku. Akan tetapi di sisi lain, uang yang disetorkan sifatnya terjamin. Jadi ia mirip dengan meminjamkan uang secara berangsur-angsur kontinu kepada seseorang untuk dikembalikan lagi dalam jumlah yang senilai setelah jangka waktu yang ditentukan, baik secara berangsur ataupun sekaligus. Inilah yang dalam istilah fikih dikenal dengan sebutan qard. Akad syariah dalam asuransi. Yang pertama, akad tijaroh, yakni untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola dalam kurung mudharib, sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang dalam kurung sohibul mal. Ketika perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad tijaroh akan dikembalikan beserta bagi hasilnya.
Yang kedua, akad tabaru. Akad tabaru adalah akad hibah, dan akad tabaru tidak bisa berubah menjadi akad tijaroh. Dalam akad tabaru, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lainnya yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dan hibah. Akad rahan pada pegadaian syariah. Akad rahan adalah perjanjian yang menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang hingga pihak yang bersangkutan bisa mengembalikan uang. Dengan begitu, jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang. Pegadaian syariah melalui akad rahan adalah dengan masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat dari proses penyimpanan, timbulnya biaya-biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatan. Pegadaian mengenakan biaya sewa bagi nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akad ekspor impor dalam bisnis syariah. Dalam akad mudharabah dan musyarakah, yaitu adanya kerjasama dua belah pihak untuk menjalankan usahanya. Perbedaannya adalah mudharabah melibatkan sahibul mal dan mudharib. Sahibul mal yaitu orang yang memiliki modal atau yang memberikan modal, sedangkan kalau mudharib orang yang menjalankan usahanya. Sedangkan akad musyarakah melibatkan dua belah pihak yang sama-sama berkontribusi dalam melaksanakan usahanya. Jadi sama-sama menjalankan usahanya. Dalam syirka mudharabah dan musyarakah, pembagian keuntungannya didasarkan pada kesepakatan nisbah atau bagi hasil. Dalam akad mudharabah, pembagian risiko ditanggung oleh pembeli, menunjukkan tanggung jawab pembeli terhadap risiko yang terkait dengan transaksi tersebut. Selanjutnya saya akan membacakan poin yang ke-10 yang terakhir, yaitu tentang akad dalam baitul mal wa ta'mil, merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan menggabungkan konsep syariah, yaitu memiliki kegiatan produktif dan investasi serta menyelenggarakan kegiatan pembiayaan dan penyaluran dana seperti zakat, infak, dan sedekah, yang dimana biasanya menggunakan akad murabahah, salam, dan ijarah.